Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun tarawihnya banyak, walaupun sedekahnya banyak, tak masuk surga. Bagaimana caranya menghafal Quran dengan cepat dan mutqin? Daftar ke Ma'had Az-Zahra. Nanti diajari Ustazah Fatimah sama Ustazah dari Al-Muqaddasah dari Mantingan. Mereka datang jauh dari Jawa Timur kemari mengajar menghafal Quran. Ibu buat grup, minta sama Ustazah 1 jam, judulnya menghafal Quran cepat dan mutqin. Minta ke mereka. Mereka punya kajian khusus ibu-ibu sore tahsin, sore di Saung. Minta sama mereka, Ustadz, 1 kata motivasi untuk menghafal Quran. Hafal. Dia minta 1 kata. 1 kata, bukan 1 kalimat kata dia, 1 kata. Hafal. Itulah 1 kata. Apa betul saya tak akan pernah mencium bau surga kalau saya memutuskan tali persaudaraan? Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun tarawihnya banyak, walaupun sedekahnya banyak, tak masuk surga. Saya terlanjur sakit hati terhadap perkataannya, sehingga saya memutuskan untuk menjauh. Tak boleh putus. Menjaga jarak boleh. Ada orang ini cakapnya kasar, kalau dekat kita sama dia sakit hati kita. Putus tak boleh, hanya menjaga jarak. Tetap say hello, tetap Idul Fitri datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum. Mohon maaf, aku mohon cepat-cepat pulang. Kenapa? Takut aku nanti kalau bercakap kau tangkai jantung, lepas tangkai jantung semua tadi. Tapi untuk putus tak boleh. Genting boleh, putus jangan. Paham? Ada model-model manusia begitu. Asal dia bercakap, jangankan dia bercakap, dari tatapan matanya nengok selop kita. Datang kita, cepat-cepat langsung pulang. Jika takdir kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, lalu untuk apa kita berdoa? Ya Allah, selamatkanlah aku malam ini, kami mau pergi tablik akbar, acara pramuka di Jalan Imam Bonjol, jangan sampai macet, jangan sampai hujan. Kan udah tertulis di Lauhil Mahfuz Pak Ustadz. Iya, untuk apa lagi Ustadz berdoa? Karena aku tak tahu apa isi Lauhil Mahfuz. Itulah maka aku berdoa. Kalau udah tahu, untuk apa berdoa lagi? Datang malaikat Abdul Somad, isi Lauhil Mahfuz itu ini ya. Karena tak tahu, itulah kita maka berdoa. Ada di antara kita nih yang tahu isi Lauhil Mahfuz? Nabi Muhammad naik dia waktu Isra Mi'raj, ditengoknya Lauhil Mahfuz tuh titik huruf nunnya sebesar bukit Uhud. Sorifal Aqlam, ini lauh itu artinya papan, lauh papan, mahfuz papan yang dijaga malaikat. Sorifal Aqlam, Nabi mendengar suara pena di Lauhil Mahfuz, krik krik krik. Nabi Muhammad yang menengok Lauhil. Nabi Muhammad pun tetap berdoa. Nabi aja yang menengok Lauhul Mahfuz berdoa. Kenapa Ustaz masih tetap berdoa? Saya tetap berdoa karena saya tak tahu apa isi Lauhul Mahfuz. Ya Allah, kalau memang isi Lauhul Mahfuz itu baik, tetapkan saya dalam kebaikan. Kalau kau takdirkan aku tak baik, tolong ganti yang tak baik dengan yang baik. Kalau kau takdirkan aku malam ini menabrak kambing, jangan jadi menabrak kambing. Kalau kau takdirkan aku malam ini jatuh, biarlah jatuh ke tumpukan jerami.
Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Aku tidak minta engkau robah takdirku, tapi engkau jadikan kelembutan dalam takdirku. Itulah kenapa kita berdoa, karena kita tak tahu rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan takdir kita baik semuanya. Apa doa yang bisa saya amalkan supaya orang yang kita sayangi mendapatkan hidayah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa Nabi untuk orang yang menyerang waktu perang Uhud. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Bayangkan wajahnya. Berikanlah dia hidayah, ya Allah. Berikan dia hidayah, ya Allah. Doa tak mesti bahasa Arab. Bisa bahasa Arab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tak bisa bahasa Arab, pakai bahasa awak. Agianya hidayah, ya Allah. Jangan mengganggu ambo, jangan kareh warna kecilnya ambo. Saya bukan orang Minang Pak Ustaz. Apa kayak itu bahasa Jawa? Iki wis pirang-pirang dina urung teko. Kayak hidayah ya Allah. Ya iso, ora iso. Setitik-setitik ya iso. Apakah boleh kita meminjam uang untuk usaha ke bank konvensional? Tidak ada tawar-menawar. Beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah. Jangan ke bank konvensional. Ustaz Somad tuh ngomong aja, Ustaz ceramahnya ke bank konvensional itu. Saya ceramah ke bank konvensional. Biasanya kalau saya ceramah ke bank konvensional itu sekali itu, habis itu tak ada diundang orang itu lagi. Marah orang itu. Karena kalau saya ceramah ke bank konvensional, saya bilang orang yang kerja di bank konvensional ini makan napi neraka jahanam semuanya, makan riba. Habis itu tak ada diundang orang itu. Dulu banyak bank konvensional itu yang ngundang saya. Setelah saya jadi Ustadz, waktu ceramah di bank konvensional itu kan ada dikasih orang untuk minuman. Minumannya tak saya minum karena riba haram. Kue kotaknya tak saya makan, riba haram. Kan dikasihnya duit Pak Ustadz, duitnya saya ambil. Bank konvensional ini duitnya saya ambil, ini duitnya saya ambil, ini duitnya saya ambil, duitnya saya ambil. Tidak saya makan. Saya serahkan untuk lembaga masalih ammah. Tak boleh dikasih makan pakaian anak bini, tak boleh. Di lembaga masalih ammah, untuk bangun WC, untuk bangun kelas. Konvensional tak boleh dimakan, tak boleh dipakai, haram hukumnya. Jangan pakai bank konvensional. Beralihlah ke Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Muamalat. Jangan ngaji-ngaji tapi tak diamalkan. Saya memiliki ego yang tinggi sehingga sering membuat orang lain bermusuhan dengan saya. Sadar berarti bagus itu ya. Yang tak sadar itu kan. Memasuki bulan Ramadan, saya ingin ego saya bisa dikontrol. Bagaimana cara mengontrol ego kita Pak Ustadz? Puasa. Dengan puasa kita mengontrol ego. Waktu puasa gula darah turun. Karena tak minum teh, tak sarapan, gula darah turun. Karena gula darah turun, emosi naik. Itu mengapa orang sedang puasa itu emosi. Kenapa? Gula darahnya turun. Ketika dia sudah mau mengamuk, dia tak jadi mengamuk. Karena kata Nabi, kalau ada orang mau memancing, mau mengajak, mau berkelahi, katakan inni shaim, inni shaim 2 kali, aku puasa. Di waktu terasa ego itu mau naik, bilang aku puasa, aku puasa. Asal terasa dia naik, aku puasa, aku puasa. Maka puasalah. Ramadan 30 hari, Syawal 6 hari, Ayamul Bait 3 hari, Senin Kamis 8 hari, puasa Nabi Daud 15 hari, Zulqa'dah 1 bulan, bulan haram, Zulhijjah 9 hari,
hari Arafah tanggal 9, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Muharram 1 bulan, bulan haram. Safar 3 hari, Ayamul Bait 14, 15. Sanggup lebih dari 3, 8 hari, Senin Kamis. Sanggup lebih dari 8, 15 hari puasa Nabi Daud. Tidak ada 1 bulan pun yang kosong daripada puasa. Puasa bagus. Ibu-ibu bagus puasa. Kenapa? Irit belanja. Sehat. Almarhumah mak saya puasa Senin Kamis tak tinggal. Meninggal hari Senin, habis makan sahur dalam keadaan puasa. Makan sahur di Pekanbaru, berbukanya di surga. Begitulah orang-orang yang berpuasa. Saya pernah kuliah di salah satu universitas Islam. Salah satu dosen saya mengatakan cara yang benar berbuka puasa dengan membatalkannya, yaitu makan minum. Jadi beliau mengatakan makan minum baru berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cemana mau makan kalau tak baca doa? Makan dulu atau baca doa? Bismillah. Sependek-pendek doa, Bismillah. Ambil kurma, Bismillah. Habis itu baru dia ucapkan doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabal zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Mau dibaca sebelumnya boleh, mau dibaca setelahnya boleh, mau dibaca sedang makan tu boleh, karena bunyi hadisnya indal iftar, ketika berbuka. Baik, tak salah. Tapi menyebut nama Allah sebelum makan, Bismillah. Cemana kalau ingatnya sesudah makan? Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirihi. Dah makan baru ingat. Dah sempat setan ikut. Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirihi. Saya pernah niat untuk nazar apabila suatu hal terjadi maupun tak terjadi, maka saya akan puasa nazar sebanyak sekian hari. Terjadi atau tak terjadi, saya akan puasa 3 hari misalnya. Lalu suatu hal tersebut terjadi sesuai dengan yang saya minta, namun di tengah perjalanan saya melunasi hutang puasa tersebut, saya merasa tak sanggup untuk melunasi hutang puasa nazar. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah kafarat saya diterima, atau saya sebaiknya mencoba mengangsur puasa nazar itu? Puasa nazar artinya mewajibkan yang sunat. Puasa saya di bulan ini 3 hari sunat. Begitu saya jadikan nazar, maka berubah dari sunat menjadi wajib. Wajib saya tunaikan. Tak bisa dibayar pakai beras, tak bisa dibayar dengan ngasih makan anak yatim, tak bisa. Kecuali saya dalam keadaan sakit tak bisa puasa, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Selama sehat saya wajib puasa. Cicil. Berapa hari kemarin? 10 hari cicil. Tidak bisa sama sekali. Kata dokter ini mah akut, ini diabetes akut, barulah membayar kafarat nazar. Kafarat nazar, menebus nazar sama dengan menebus sumpah. It'amu asyarati masakin, 10 makan fakir miskin. Au kiswatuhum, 10 pakaian fakir miskin. Habis itu au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Habis itu faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kasih makan 10 orang. Makan pagi, makan siang, makan malam. Berapalah itu makan pagi, makan siang, makan malam? 60.000. 10 orang 600. Menebus kafar. Itulah kaji kita petang ini. Di akhir majlis mari kita sama berdoa. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.